kita melakukannya. Nah, jadi oleh karena itu, lain itu yang ingin saya share adalah kita mengubah tradisi juga di dalam cara kita menulis. Dari apa? Dari otoritas author, kita sebagai author, ke otoritas editor. Jadi menulis ini perspektif editor kita harus tahu. Jadi bukan lagi selera personal aja, tapi selera jurnal. Ini yang harus kita ketahui ya. Nah, jadi ya, lebih-lebih lagi inilah yang saya kira yang sedang dibangun oleh Pak Rektor ya, teman-teman dari LPTN. Saya appreciate kepada Dr. M. Pasis yang mencoba untuk membangun sebuah tradisi di Batu Sangkar untuk membangun satu komunitas akademis. Jadi kerjanya bukan kerja individual lagi, tapi kerja general. Jadi ini merupakan komitmen kita bersama. Nah, saya masuk ke dalam landasan. Jadi untuk menulis artikel ini ada 3 hal yang penting sekali kita perhatikan. Nah, 3 hal itu yang pertama adalah memilih isunya. Nah, sering sekali kita menulis bagus ya, seluk-beluk tentang tradisi, praktek agama, ya, bagus sekali. Tetapi tidak dimengerti oleh orang banyak. Jadi tidak banyak orang mengerti, hanya kita sendiri yang mengerti. Nah, itu dalam tradisi jurnal tidak bisa. Karena dalam tradisi jurnal kita harus menulis sesuatu yang dipakai. Saya mengatakan di sini bukan menulis tentang seluk-beluk itu semua, tapi tentang perubahan atau seni sebagai perlawanan. Jadi yang ditulis itu adalah isu perlawanan, bukan tentang tradisinya. Ya. Jadi perlawanan dari sebuah seni rupa atau upacara atau tradisi tertentu. Nah, jadi untuk bisa dimengerti oleh orang banyak tulisan kita, itu jalannya adalah konsep. Jadi dalam menulis itu kalau tidak ada konsepnya, orang lain tidak mengerti. Karena ini menulis akademik, bukan menulis sebuah laporan penelitian, ya, tapi menulis sebuah jurnal yang bereputasi internasional, sehingga jalan masuk ke sana. Jalan untuk masuk ke sana itu adalah pengetahuan kita, pengetahuan lokal, jembatan untuk masuk ke tingkat global, ya, ke tingkat internasional. Yang kita bilang internasional itu jembatannya adalah konsep. Nah, itu yang pertama yang harus kita paham. Yang kedua, menulis itu harus sederhana. Jadi menulis yang rumit itu tidak akan muat di jurnal. Jurnal itu sempit sekali, jurnal itu terbatas, jadi jangan ditulis terlalu banyak. Ya. Jadi yang perlu kita tulis itu adalah satu pesan. The best journal article is the article just with one idea. Jadi katanya satu ide saja bahwa apa sih yang mau kita katakan pada dunia menjauh distan. Karena tulisan kita dari Batu Tinggi atau tulisan kita dari Palembang atau dari pelosok ke jurnal itu, kita harus menyampaikan satu pesan. Satu pesan agar menjauh di sana. Saya sering sekali ini saya ulang-ulang supaya kita mudah memahami. Jadi pesan itu seperti ini, Bu, bahwa kita mau bilang ini selama COVID-19 bahwa kematian yang terjadi selama COVID-19
Indonesia. Nah, tapi banyak kematian disebabkan oleh trauma psikologis. Itu saja satu pesan. Nah, pesan satu itu sudah cukup untuk semua jurnal. Jadi jangan pengalaman kita 10 tahun mau kita masukkan ke dalam satu jurnal, tidak muat. Nah, 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita menulis. Nah, jadi mari kita lihat. Jadi sebenarnya ini sebuah kerangka yang paling sederhana menulis. Saya mencoba untuk menemukan cara-cara bagaimana menaklukkan Scopus itu dengan cara yang sederhana. Nah, jadi yang sederhana itu kita lihat dari sini. Kita harus, tadi saya bilang, pesan tulisan, apa yang ingin ditunjukkan atau dibuktikan melalui tulisan, apa yang ditunjukkan. Jadi saya mohon panitia bisa memut semua ya. Jadi selain pembicara bisa dimut saya kira, supaya yang mendengar bisa khidmat. Panitia tolong dimut semuanya. Nah, jadi pesan tulisan ya, apa yang ingin ditunjukkan dibuktikan melalui tulisan, ini yang penting sekali, penting sekali. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, dari mana kita dapat ini? Nah, kita mulai dari fenomena penting. Jadi fenomena penting, kalau kita menulis itu 2 pertanyaan harus kita tanyakan. Kita tanyakan, mengapa fenomena, satu fakta sosial itu penting untuk kita tulis? Kenapa? Ada apa sebenarnya di sana? Ada bahaya? Ada tren? Ada disfungsi yang terjadi gitu ya? Atau ada sesuatu yang beda dengan yang lain? Nah, ini harus kita jawab dulu. Itu yang pertama yang harus kita jawab. Nah, jadi yang kedua yang harus kita jawab itu, apa nggak ada penelitian lain, apa nggak ada tulisan lain yang menulis tentang itu? Nah, inilah knowledge gap-nya. Jadi kita harus menemukan ya, bahwa orang lain itu belum tahu. Nah, jadi peneliti lain belum tahu, atau peneliti lain itu belum terkait dengan fenomena ini, atau ada aspek yang dilupakan, bahkan ada yang misleading gitu ya. Wah, itu banyak yang meneliti. Kita bilang bahwa sejauh ini tulisan tentang ya, apa itu ya, tentang tradisi gotong royong, atau sejauh ini studi tentang materialitas itu misleading. Jadi cenderung melihat materialitas itu sebagai apa, dan di situ ada kesalahan karena orang nggak paham betul kultur Minangkabau itu. Nah, itu namanya knowledge gap. Jadi artinya yang pertama tadi adalah bersandar pada fakta-fakta sosial yang penting yang orang lain belum tahu. Nah, jadi orang lain belum tahu. Kamu belum tahu kan kalau di Indonesia banyak yang meninggal karena trauma, bukan karena COVID. Nah, karena trauma, bukan karena COVID. Nah, itu ya. Kamu belum tahu kan, kira-kira gitu ya bahasanya gitu. Kalau kita menulis, ini belum ada yang tahu nih. Jadi belum banyak yang tahu. Orang di Amerika sana belum banyak yang tahu ini. Jadi saya mau tulis. Nah, kemudian kan yang kedua, knowledge gap, literatur-literatur yang ada pun tentang COVID-19 di Indonesia itu hanya meneliti masalah kesehatan, ya, terjangkitnya virus ini. COVID-19 itu merupakan bagian dari virus ini ya. Jadi COVID itu coronavirus disease yang dulu sudah pernah ada, itu tentang kesehatan.
Yang kedua yang ditulis orang ya tentang kebijakan, evaluasi kebijakan yang lamban. Ya. Jadi yang ditulis orang itu kritik terhadap ya kinerja pemerintah baik pusat maupun lokal dan seterusnya. Yang ketiga yang ditulis orang itu tentang implikasi ekonomi, PHK, kemiskinan, ya, kemudian kesulitan-kesulitan yang di masyarakat. Tapi trauma psikologis yang menyebabkan kematian, imunitas tubuh, ya, yang itu disebabkan oleh keras. Jadi Bu Sakira kan itu belum Pak. Sing apa sih kan? PMN Pak. Namanya Anu ya kudu sing zoom utuh ge. Sana. Oh. Oh ya. Itu juga Pak. Jadi menemukan persoalan penelitian.